Shalom, shalom, SCGM. Shalom Shalom kepada semua SCGM. We are in this month of April and we are still in the month of worship. Jadi kita masih berada di dalam bulan April dan adalah satu bulan penyembahan. Here we are talking about this month, we're talking about having a true worship, guarding our hearts so that we can please God. Jadi tema bagi bulan ini juga tentang menjaga hati kita supaya kita bisa sembah dengan Tuhan dengan hati yang sejati. So I believe God this morning wants to speak to all of us. Saya percaya pada pagi ini Tuhan mau berbicara sama kita semua. We will pray before we start to speak the word of God. Jadi kita sekarang akan berdoa bersama sebelum kita mendengar firman Tuhan. Dear Father, we just thank you. We ask that the Holy Spirit to speak your word to touch every one of us here. Bapa, kami berterima kasih kepada kami meminta supaya kamu akan menjamah setiap hati kita supaya kita bisa dengar firman-Mu. We thank you that your Holy Spirit is speaking to us even as everyone in SGM is listening to the sermon of this man, Father. I believe, Father, that you are dealing with us, you are changing our hearts, you are changing our character, that we can be closer to you. Jadi kami percaya sewaktu kita mendengar firman Tuhan, kamu sedang berbicara sama kita, kamu mau mengubah karakter kita, kamu mau kita bertumbuh supaya lebih bertumbuh di dalam kamu. Thank you, Father, in this season that you are doing new things. You are preparing us for a new destiny. And Lord, I just thank you that this month we want to go into worship to prepare for new things to happen in our lives. Jadi terima kasih Bapa, kami percaya ini musim baru, kamu sedang menyiapkan hati kita supaya ada perkara yang baru akan terjadi di dalam hidup kita. So I pray God that this morning sermon will be prophetic. Everyone who listen, we get strengthened so that they can be strong in you in this month. Jadi saya berharap Bapak hari ini semua firman Tuhan akan menjadi satu berkat dan maka akan menjadi satu berkat kekuatan bagi kita semua pada pagi ini. Thank you, Lord, for your word stays in Romans chapter 8, verse 28, that all things work together for good to those who love you and call according to your purpose. Jadi terima kasih di dalam firman-Mu Roma 8:28 di mana segalanya akan berlaku untuk kebaikan kita semua terhadap semua yang dipanggil oleh kamu dan juga orang yang mengasihi-Mu. So we thank you, Father, that we love you. You have called us, and today we want to enter into worship, and we believe, Father, in worship you are changing us. Jadi kami percaya Tuhan kamu mengasihi kita mau masuk dalam lebih lagi dalam penyembahan dan kami percaya bila kita menyembah kamu lebih lagi Tuhan kamu sudah mengubah kita. In the name of Jesus we pray, amen. Di dalam nama Yesus kita berdoa, amin. Praise God. My brother and sister, this month is a month of worship, and I believe God is dealing in our hearts. Jadi saya puji Tuhan kerana bulan ini adalah penyembahan dan saya percaya Tuhan sedang berurusan dengan hati kita. Character that is not able to change in worship, but how God can change us. Jadi dalam segala karakter kita yang tidak bisa diubahkan, apabila kita masuk dalam penyembahan, Tuhan bisa mengubah kita. Because worship involves relationship with God. When we get close to God, His power, His life will transform us. Jadi penyembahan adalah satu hubungan sama Tuhan. Apabila kita berhubungan sama Tuhan, kuasanya Tuhan dan juga kasihnya Tuhan bisa mengubah hidup kita. The word worship comes in Hebrew called barak, means to bow down, to surrender, to let God take over. Jadi menyembah ini dalam bahasa Ibrani adalah barak di mana kita harus tunduk dan kita serahkan untuk menyembahnya supaya dia menjaga hidup kita dan mengambil alih hidup kita. The moment we surrender to God in worship, then God can take over our life, then He can reign over our lives. Jadi apabila kita menyerah di dalam penyembahan, maka dia bisa mengambil alih hidup kita, dia bisa mengubah dan juga mentransformasi hidup kita. One person cannot worship if he doesn't humble himself and surrender. Satu orang tidak bisa menyembah kalau dia tidak mau rendah diri untuk menyembah Tuhan. So I believe this month the Lord is teaching us to humble ourselves, to worship Him, so that He can come and reign over our life, and so that He can come and be King and be Lord over our life.
Jadi saya percaya bulan ini Tuhan mau berurusan di dalam hati kita supaya kita bisa rendah diri dan dia menjadi raja di dalam hidup kita dan memimpin segala area di dalam hidup kita. So in worship, the Lord is healing with us. He is healing us. In worship, He is dealing with our character. In worship, He is breaking us, molding us, so that we become His vessel of glory. Jadi di dalam penyembahan ini Tuhan sedang menyembuhkan kita, dia sedang mematahkan kita, dia sedang berurusan sama kita supaya kita akan menjadi satu bejana yang akan memuliakan namanya. May this morning sermon can change your heart. This morning sermon can soften your heart to worship God. Biarlah firman hari ini bisa mengubah hatimu dan juga melembutkan hatimu supaya kamu bisa lebih menyembah dia lagi. So I like to take the portion of scripture in the book of Exodus chapter 32 and reading from verse 30 to 34. So hari ini kita akan mulakan baca teks Alkitab dari buku Keluaran pasal 32 dan saya akan bacakan dari ayat 30 hingga 34. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang sekiranya engkau mengampuni dosa mereka itu dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepada aku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu, akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. And here you can see this chapter that God is very upset, God is very angry with the people of Israel because they forget Him and they went to worship idols. Jadi di sini kita bisa lihat Tuhan sangat marah dan juga sedih terhadap orang Israel yang telah melupakan dia dan juga setelah mula menyembah pahala iaitu Tuhan kepada emas itu. You know, Moses was 40 days and 40 nights in Mount Sinai talking with God and having a very close relationship. God is giving him a lot of revelation. Jadi waktu itu Musa sedang berada di Gunung Sinai yang sedang berhubungan dan berkomunikasi sama Tuhan dan selama 40 hari 40 malam. Pada waktu itu juga Tuhan mewahyukan banyak perkara kepada Musa. And God knew what is happening in the tent, but Moses didn't know. Tetapi Tuhan tahu apa yang sedang terjadi di dalam kemah tenda tersebut, tetapi Musa tidak tahu. And God was ready to destroy these people, to punish people because they have turned the whole camp into worship the golden calf. Dan Tuhan sudah bersiap sedia untuk menghapuskan orang-orang Israel ini kerana dia tahu apa yang mereka sedang lakukan di kemah itu, iaitu sedang menyembah pahala dan juga idola itu. So let's look at Exodus 32. Mari kita lihat kepada Alkitab Keluaran 32. Reading verse 1, you see what happened to these people. Kita akan baca daripada ayat yang pertama dan kita akan melihat apa yang terjadi kepada bangsa itu. Exodus 32 verse 1. Keluaran 32 ayat pertama. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gulung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah dan yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. And continue on. Dari 2, lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas dan yang ada pada telinga istrimu, anakmu, laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Di
diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripada anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikanlah mesbah di tempat anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya kepada pagi Tuhan." So here we can see that Moses uh, delayed to come down to from mountain. Dan di sini kita bisa dilihat Musa itu ditunda waktunya untuk turun daripada gunung Sinai itu. Sometimes the Lord allows leaders or the Lord will take away leaders or allow leaders to delay to come to test our heart whether we really sincere love God or we just follow the leader. Jadi kadang-kadang Tuhan bisa membenarkan pemimpin kita terlewat atau tertunda waktunya untuk memimpin kita supaya dia bisa melihat sama ada kita ni benar-benar menyembah Tuhan atau hanya mau mengikut pemimpin itu sahaja. Many Christians today, they just follow people, they just follow pastor, they just go to, they feel they're belonging to a big church. But let me tell you, man church, one day will pass away. But whether our hearts still love God or not is another. Jadi bisa dilihat di sini banyak orang sekarang hanya mau mengikut seorang pemimpin atau pendeta besar atau mengikut sesuatu gereja yang besar. Tetapi Tuhan yang akan menguji setiap hati sama ada mereka benar-benar mau menyembah Tuhan. These people, 40 years, was walking together with Moses, and they all never really learned to have relationship with God. Everything is just depend on Moses. When they got problem, they complain. When they got problem, they complain. They every time expect Moses to give them the answer for their life. Jadi bisa dilihat orang Israel ini sudah bersama Musa untuk 40 tahun. Tetapi mereka tidak belajar daripada Musa bagaimana membina hubungan sama Tuhan. Tetapi sentiasa mengandalkan Musa sahaja. Apabila ada masalah, dia akan mencari Musa untuk bernubuat atau berdoa baginya. Mereka tidak pernah mencari Tuhan terus untuk menyelesaikan masalah mereka. There are a lot of Christians, they go to church, they really doesn't spend time reading their Bible, they really pray themselves. Everything got problem, look for pastor. Everything got problem, look for leader. You know, this is the problem with the church today. People really doesn't have relationship with God. They go to church, they make the pastor an idol. They make the pastor like a god to them. Jadi hari-hari ini bisa dilihat banyak jemaat-jemaat hanya pergi ke gereja dan untuk mengikut manusia dan pendeta itu. Mereka tidak pernah mau benar-benar membina hubungan sama Tuhan. Mereka tidak baca Alkitab mereka sendiri. Kalau ada masalah hanya cari pendeta sahaja. So God sometimes allow leader or remove leader or take away the leader to test the heart of the people. Jadi kadang-kadang Tuhan akan mengalihkan atau mengambil pendeta keluar daripada kalangan mereka supaya bisa menguji hati-hati jemaat ini. I see in this season, the Lord is just, I'm sorry to say, the Lord is just shaking many churches, shaking many pastors, and in this season, people ask me, Pastor, you know, the prophecy come to pass. There's so many big churches, the pastors, the leaders. God just take them away. I believe this is a season the Lord is just coming to deal with the church. Jadi saya bisa dilihat di sini, ini adalah musim di mana Tuhan menggoncang gereja-gereja kerana banyak kali orang hanya mau mencari pendeta-pendetanya. Maka bisa dilihat ada orang yang datang kepada saya, mereka mengatakan nubatan saya itu benar tentang goncangan yang telah dilakukan di gereja-gereja besar. Saya percaya ini adalah musim di mana Tuhan benar-benar menguji setiap umatnya. Siapakah yang mereka benar-benar menyembah. So I encourage you this season, don't look to man, don't listen from people. This season, spend more time at home, worship God, spend more time at home, praying the Spirit, spend more time home to be close to God. Because when you do that, God will change your character, God will start to reign over you, and you will carry the presence of God with you.
Jadi saya mau mendorong Anda semua supaya sekarang inilah waktunya kamu bisa lebih meluangkan waktu untuk menyembah Tuhan, mendengar daripada Tuhan, supaya Tuhan bisa berbicara sama kamu dan memakai kamu untuk melakukan perkara yang lebih besar dan terutamanya mengubah karakter kita. Dan janganlah kita hanya sentiasa mau mendengar daripada pendeta sahaja, tetapi sekarang mendengar daripada Tuhan kita sendiri. So these people started to look to Aaron, and Aaron started to listen to them. Jadi sekarang kita bisa lihat orang Israel mulalah berpaling dan mendengar kepada Arun. And you know, Aaron is a weak leader. Aaron is a man pleaser. Dan Arun adalah seorang pemimpin yang lemah kerana dia suka menyenangkan hati manusia. Today, you know, a lot of men of God is pleasing the leader, pleasing the people, pleasing those rich people who can support their church. Dan sekarang banyak pemimpin-pemimpin gereja suka menyenangkan hati manusia, menyenangkan hati orang yang kaya dan tidak mendapatkan kepemimpinan dan hikmat terus dari Tuhan. And you know what? And then at the end, the church become very weak because the leader are not listening to God, but fearing man and putting too much respect upon rich people. Jadi dilihatlah pada gereja-gereja hari ini, banyak pemimpin yang lemah ini mulalah membuat gereja lebih lemah kerana mereka hanya mau menyenangkan hati orang kaya dan membuat orang dan jemaat takut kepada orang kaya dan bukan Tuhan. Exodus 32 verse 7 and 8, see what happened here. Dan kita bisa dilihat di Keluaran pasal 32 ayat ke-7 ke-8 dan kita mau lihat apa yang terjadi di sini. Exodus 32 verse 7 and 8. Okay, saya baca di sini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. And continue on. Oh, Peter. Okay, sorry. 9, right? Okay, maaf. Okay, lagi firman Tuhan kepada manusia, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya mukaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka tetapi mereka akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, Allahnya, dengan berkata, mengapa Tuhan mukaku bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Here you can see here God was so vexed, angry with the people, and he says, I'm going to destroy these people. And God says to Moses, look at here in verse 10, he says that then I will make you a great nation. I will make you. God is planning to change all his master plan, and he said through Moses himself, he can make a great nation. Jadi bisa dilihat di sini, Tuhan mau sebenarnya menjadikan bangsa ini luar biasa, tetapi mereka ini tidak mendengar. And God says through Moses, I will make you a great nation. Dan Tuhan mulalah berkata melalui Musa bahawa dia mau melalui Musa ini menjadikan bangsa ini luar biasa. I'd like you to read verse 10 one more time. Saya akan bacakan sekali lagi di ayat yang ke-10. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya mukaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau yang kubuat menjadi bangsa yang besar. Engkau yang kubuat means God is ready to restart again, like how he started off with Abraham. From Abraham, become a great nation. Now God says, I'm going to destroy all these people, and I will make you, Moses, a great nation from within. Jadi seperti Tuhan telah menjadikan bangsa yang besar melalui Abraham, sekarang Tuhan siap untuk membinasakan orang Israel sekarang supaya bisa menaikkan dan membangkitkan satu bangsa yang besar dan lebih baik. I mean, if a lot of leaders today, if they are like Moses, they will say, "Good God, these people useless. Kill them all. Then make me a nation out. You know, God, I'm tired of these people." But yet Moses is so humble. He did not agree with God.
Tetapi bisa dilihat di sini, Musa begitu rendah sekali lagi. Kalau pemimpin-pemimpin hari ini mungkin akan menjadi sangat sukacita kerana Tuhan mau membinasakan orang ini, kerana orang ini tegak-teguk, maka bisa dilakukan dengan satu kebangkitan rohani lagi. Tetapi Musa tidak begitu. Musa begitu rendah sekali dan dia sedang berurusan sama Tuhan supaya melepaskan orang Israel itu. He said, God, please don't get angry. These are the people that you asked me to lead out with your great power. You are the one, with your mighty hands, you bring them out. Dan dia kata, Tuhan janganlah kamu membinasakan mereka. Bukankah kamu yang menyuruh saya memimpin mereka dan dengan kuasa-kuasamu. Tuhan, biarlah ada belas kasihan. You know, Moses started to remind God about his promises with Abraham and everything. And you know what? Sometimes, you know, when I want to tell you here, God knew what is going to happen to these people. He knew that these people's heart were not able to change. Jadi Musa ini sedang seperti berurusan sama Tuhan supaya bisa tidak membinasakan orang Israel. Tetapi sebenarnya Tuhan memang selalu tahu apa yang akan terjadi kepada orang ini. Kadang-kadang orang yang tidak bisa berubah itu Tuhan sudah tahu. You know, if I am the one who say, God, you know, these people cannot change, I may be wrong because I'm human. But if God say these people cannot change, He knows that means they cannot be changed. You know, we cannot be more clever than God. Kadang-kadang kalau kita sebagai manusia, kita mengatakan seseorang itu tidak bisa berubah, mungkin kita bisa salah. Tetapi kalau Tuhan sudah mengatakan seseorang itu tidak bisa berubah, pasti Tuhan yang benar kerana kita tidak bisa lebih pintar daripada Tuhan kita. And God knew the future. Dan Tuhan ini mengenal dan tahu tentang masa depan seseorang itu. God already saw this heart of people of Israel that it's useless for them because they are not able to change. Dan Tuhan sudah bisa melihat orang Israel, hati mereka ini benar-benar tidak bisa berubah dan sia-sia saja kalau mau mengubah mereka. But yet Moses still wanted to believe that these people can change. Tetapi Musa ini masih lagi mau mempercayai bahwa orang Israel ini bisa berubah. Many times in our personal life, we expect God to do something when God already knew it is impossible. He has a new plan for us, but we still want to stick to our old plan. Ya, kadang-kadang kita juga seperti Musa, sesuatu itu memang sudah tidak bisa berubah, kita mau lagi tetap menjalani itu. Tetapi Tuhan sudah tahu bahwa itu tidak bisa berubah. So I want to encourage you this season. The Lord just want us to surrender. Don't change what God is not changing. Don't try to pray to ask God to do something when God is having His own way of doing it. Jadi saya mau mendorong Anda semua pada musim ini, biarlah kamu semua berserah kepada Tuhan dan jangan cuba mengubah sesuatu apabila Tuhan tidak mau mengubahnya. So let the Lord, let whatever need to happen because God has a plan in behind of all the things and we don't understand His plan. Ya, kadang-kadang biarlah sesuatu itu terjadi sesuai dengan rencana Tuhan dan kita jangan campur tangan supaya semua itu berlaku sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita jangan campur tangan. Many times we want to know why God you do things like that, why God you don't bless me, why God you never open the door. And we started to question God. But let me tell you today, in the time of worship, the Lord just wanted to stop asking Him why and let Him do what He wants. Jadi banyak kalanya kita suka tanya, Tuhan kenapa kamu begitu, Tuhan kenapa tidak buka pintu dan sebagainya. Tapi biar saya katakan kepada kamu, biarlah Tuhan melakukan kerjanya. Kita tidak perlu memahami segalanya kerana Tuhan tahu masa depan kita. So I encourage you this season, surrender yourself in worship because God is doing new things. Jadi biarlah musim ini semua orang haruslah menyerah dan kita menyembah Tuhan dan Tuhan sedang melakukan perkara yang baru. Don't allow vain things or religious spirit to come into your mind, trying to force God or teach God what He should do for you. Jangan membiarkan perkara yang sia-sia atau roh agamawi yang menghindari kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam hidupmu. You know, religious spirit is a mindset that try to box God to work in certain ways.
Jadi roh agamawi adalah satu pikiran yang bisa menghindari kuasa Tuhan daripada bekerja di tempat yang dia mau dan mengikut rencananya. For instance, like the life of Job, God has to allow Job to go through all this in order to bless him. We cannot stop the plan of God. Seperti kehidupan Ayub, Tuhan harus membenarkan segala yang terjadi kepada Ayub ini terjadi supaya rencananya terjadi. Jadi kita tidak bisa memperhentikan rencana Tuhan. Maybe at this moment, God is just dealing with you. Things are not getting better. You say, oh, Pastor, the business is not doing well. Why? In this Corona season. And he doesn't know that God has a greater plan in this season. My brother and sister, this season, the Lord is just testing our heart. Can we surrender and worship Him and don't think too much? Jadi inilah waktunya mungkin sesuatu terjadi dalam hidupmu, kamu tidak tahu kenapa bisnes tidak baik dan segalanya. Tetapi biasa saya katakan di sini, biarlah Tuhan berurusan kepada hati kita dan segala yang terjadi, kerana mungkin Dia mau melakukan sesuatu perkara yang baru di dalam hidup kita dan kita masih belum tidak memahaminya. 2020 is a year of Ayin Pei for your remembrance. So we have to guard our mouth. Don't speak something against God's plan. Just say, God, I surrender. I don't know what happened. Lord, I want to use my mouth to worship you, to praise you. Because this season, when you worship God and praise God, something good, something new is happening. And definitely, when you worship God, you will walk in God's plan. Jadi inilah juga satu tahun Ayin Pei, di mana tahun mulut kita harus menjaga mulut kita supaya mengatakan perkara-perkara yang baik. Kita janganlah komplain dan sebagainya, dan biarlah ini tahun, biarlah mulut kita memuji segala dan kita menyerahkan apa sahaja yang kita ada dan menyembah Tuhan supaya perkara yang lebih indah dan baik akan terjadi di dalam hidup kita. The Bible says, where your heart is, there your treasure is. Put your heart in God. Don't put your heart and treasures on the things of the world. Because when you put the things in the heart on the treasure of the world, you tend to ask God to do the things according to what you want. Jadi di dalam firman Tuhan, ia dikatakan karena di mana hatamu berada, di situ juga hatimu berada. Maka pada musim ini kamu harus fokus kepada perkara tentang Tuhan supaya kamu tidak akan selalu fokus kepada rencana sendiri dan tidak membenarkan Tuhan untuk melakukan rencananya di dalam hidup kita. When you put your own idea, your own way, you are building a golden calf for yourself. Bila kamu selalu memakai pikiran sendiri dan hanya mau rencana sendiri dijalankan atau visi sendiri, itu adalah seperti kita membina atau membuat satu how to say pahala di dalam pikiran kita. So I want to tell you, my brothers and sisters, this is a season. Put away your own plan, put away your own problem, and just surrender to God and say, God, I know this is a season. I'm not going to think about my ministry. I'm not going to think about my business. I'm not going to think how the money is going to come. I know this is the season you want me to rest and worship you. Because when I rest and worship you, something new is going to happen. Something good is going to happen. Just believe His presence will lead you. Jadi percayalah pada musim ini Tuhan mau kamu berserah dan kamu belajarlah berserah semuanya. Jangan pakai pikiran sendiri, visi sendiri dan semua ini serahkan supaya Tuhan bisa melakukan sesuatu yang lebih indah dan lebih bermanfaat lagi di dalam hidupmu. Let's continue to see here in Exodus 32 verse 17 to 18. Sekarang kita akan sambung di dalam pasal 17 hingga ke 18. Pasal 32 ayat 17 hingga 18. Ya. Okay, Exodus 32 verse 17 to 18. Okay. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang yang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang ku dengar. Here, Joshua is in the middle of the mountain waiting for Moses. Dan di sini kita bisa lihat Yosua sedang menunggu di pertengahan gunung itu, menunggu Musa. And Joshua is a man of war. Jadi Joshua ini adalah seorang prajurit, orang dan suka berperang. I'd like you to read one more time, Shekina, what Joshua said.
Sekali lagi saya bacakan di sini di dalam ayat ke-17. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorakan peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi So you can see here, Joshua is always thinking about war, thinking about fighting. jadi di sini bisa lihat Yosua ini selalu berfikir tentang peperangan dan untuk berperang untuk Tuhan. You know, I believe Joshua is always ready to fight. He's always ready to move on. He's always ready to serve together with Moses. Jadi saya di sini bisa mempercayai bahawa Yosua ini adalah seorang prajurit dan sentiasa bersiap sedia untuk berperang dan melawan dan untuk melayani bersama Musa. And whereas the people of Israel down there in camp, they are always dependent. They are not warriors. They are not standing together with Moses. They are depending on Moses. Jadi tetapi orang-orang Israel yang berada di kemah itu, mereka bukan orang yang seperti Yosua yang sentiasa bersiap sedia melawan bersama Musa, tetapi yang hanya mau mengandalkan Musa. Today a lot of Christians, they go to church, they don't depend on God. They just depend on the pastor. Oh, our pastor is great. Our pastor is what everything pastor this, pastor that. But they themselves is not a man of war. They themselves doesn't want to really love God. They themselves is only think that the pastor love God. We just depend on the church. Let me tell you, this season, the Lord is just telling us that we cannot depend on man. We should be a man of war. We should learn to wait on God. We should, like Joshua, always learn to worship God and wait on God. Jadi kita haruslah belajar seperti Yosua sentiasa bersiap sedia untuk melawan bersama Musa. Kita janganlah belajar seperti orang Israel yang hanya mau mengandalkan pastor kita, pendeta kita, mengandalkan gereja. Tetapi kita haruslah belajar berlawan dan belajarlah mau siap sedia untuk melayani bersama. I'd like you to read in 1 Corinthians chapter 2 verse 9 to 11. Sekarang saya akan bacakan dari 1 Korintus pasal kedua 9 hingga ke-11. Tetapi seperti ada tertulis, ada yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan ada yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Brother and sister, God has put His Spirit inside us. That a lot of new things is about to happen that we don't understand. But our spirit man can understand what God is doing in this new season. Jadi pada musim baru ini Tuhan sedang melakukan perkara baru dan hanya roh Allah yang bisa tahu apa yang sedang akan terjadi. So I encourage you this season, and you as you enter to the worship, the Spirit of the Lord will reveal to you what is the new things that your mind don't understand. Jadi pada musim baru ini saya mau mendorong Anda semua masuk dalam penyembahan supaya Tuhan bisa mewahyukan dan menyingkapkan sesuatu baru yang bakal terjadi di dalam hidupmu yang tidak bisa kamu pahami. Just like the days of Moses, when the people of Israel started to turn to worship idols, and God was so angry, and Moses and Joshua came down and saw the condition of the camp of Israel. Jadi seperti waktu musim Musa itu, apabila semua orang Israel sedang menyembah pahala, Tuhan sudah mengetahui, tetapi Musa dan Yosua yang telah turun, mereka tidak mengetahui dan mereka melihat mereka menyembah pahala. Now I began to realize that today, in this season, after this Corona season, you will start to realize who are the real people that seek God, who are the people who will just will leave God and to do their own things and just they don't really have desire for God. Jadi pada musim ini jugalah kita bisa menguji hati orang dan selepas lockdown ini bisalah kita melihat siapakah orang yang benar-benar menyembah Tuhan dan yang akan meninggalkan segala untuk menyembah Tuhan dan bukan melakukan perkara sendiri. I can see in this season people still come into the Zoom group and they want to listen to the word of God. They want to obey the word of God, and this is good. But there are some who now in this season, they just want to hide in their house. They don't want to
to meet people. They don't even come into the Zoom group. They don't even come to the internet, and they just hang around. But they are so active, still doing their own business, and not even desire for God in this season. Jadi di sini juga kita akan melihat saya sungguh gembira, sukacita kerana waktu-waktu ini ada juga orang yang mau berkumpul bersama di Zoom untuk belajar firman Tuhan. Tetapi pada waktu yang sama ada orang yang suka sembunyikan diri mereka, tidak mau bersekutu bersama dan hanya sibuk melakukan bisnes sendiri hanya atau fokus pada perkara diri sendiri. They will think that, oh, God, this is a good season. I can open Zoom and do my business. You know, getting more members since this, everyone is going to listen to my product. So they were so active in their own Zoom, but they doesn't want to come into the church ministries side. And I think this is where the idol is really physically you can see people's heart rising up in this season. Jadi melalui inilah kita benar-benar bisa menguji dan melihat hati seseorang itu. Kerana mereka mengatakan, yalah pada musim lockdown inilah barulah saya bisa mengambil banyak bisnes lagi kerana semuanya online, saya bisa ajar lagi tentang produk saya dan sebagainya. Dan di sinilah kita benar-benar melihat siapakah yang benar-benar menyembah Tuhan. And these people are going to really strive, really fight in order to survive. Dan inilah orang yang sentiasa akan terus bergumul dan berlawan di dalam hidup mereka untuk terus hidup. And believe after this corona season, business is not so fast catching up, and there are a lot of people are going to enter into strife. Dan saya percaya selepas lockdown ini, ekonomi tidak akan segera sembuh, tetapi bisa melihat banyak orang yang akan terus bergumul. And very sad Christian who supposed to depend on God in worship now also join the world to strive. Dan begitu sedih banget ya bisa melihat orang Kristen yang sepatutnya mengandalkan Tuhan tetapi sekarang terbalik akan mengandalkan Tuhan dan mereka akan mula bergumul lebih lagi. Yes, we have needs, we have bills to pay, but don't forget, everything is from God. So when you learn to worship God and put God first, all these needs, you can see that God can supply to you. God will not let you lose the blessings of God. Jadi saya tahu dan memahami semua orang ada kebutuhan. Tetapi biarlah waktu ini kita jangan lupa sebenarnya Tuhan yang membutuhkan segala keperluan kita. Dan biarlah musim ini kita terus mengandalkan Tuhan dan terus fokus pada Tuhan. Don't leave God and go to the world because this is so dangerous. This season, many people are going to leave God and say, we've got no time for church, we have no time for ministry. Now, my business is not doing well, I need to do something. And when you start do that, you will enter into strife and you will miss the mark of God, you will miss the plan of God. Janganlah tinggalkan Tuhan pada waktu-waktu ini kerana kamu takut kamu tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Bila kamu mula fokus pada diri sendiri, kamu akan kehilangan visi dan akan mungkin kehilangan destinasi kita dan kita tidak bisa menerima berkat Tuhan. So, let us be sensitive and let us be close to God in this season. Go even deeper in worship, surrender more to God because God is a loving Father. He's ever willing. He's there to help you. I believe when we surrender to God, God can able to feed us. God can able to guide us. God can able to bless us. Jadi pada musim ini kita haruslah lebih sensitif terhadap hal-hal rohani, terus mengandalkan dan serahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya percaya orang-orang yang menyembah Tuhan akan sangat dikasihi Tuhan kerana Tuhan adalah Bapa pengasih yang sangat mengasihi kita. Dia bisa membutuhkan segala kebutuhan mereka dan kita tidak akan kekurangan sesuatu pun. We should let the Holy Spirit lead us so that we can say all things work together for good to those who love God. Jadi kita harus membiarkan Roh Kudus terus memimpin kita dan menuntun kita, barulah kita bisa kata semua perkara itu terjadi mengikut kerencana Tuhan. Amen. So Amen. Now I'll just continue on in Exodus 32 verse 19 to 20. Sekarang kita terus baca pada ayat ke-19 dan ke-20 ya. Dan ketika ia dekat
ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. You know, Moses was so mad, he started to do crazy things. He took the tablet that was written by God, he threw it down, he burned the idols, and he he crushed the golden calf into pieces and melt it into water and asked the people to drink the gold water. Jadi bisa dilihat di sini begitu marahnya Musa sehingga dia lempar ke kedua loh itu dan dia ambillah anak lembu yang dibuat mereka, dibakar, digiling sampai halus supaya membuat air dan suruh orang Israel itu minum. Why Moses was so angry? Because he was up there defending them, but yet he doesn't understand how terrible these people already turned. Ya, kenapa Musa bisa begitu marah sekali? Kerana dia sudah berada di Gunung Sinai, sentiasa mau memelihara mereka dan membela mereka, tetapi mereka tidak tahu sebenarnya hati mereka itu begitu jahat sekali. You see, Moses has been loving the people so much, citing the people so much. You know, sometimes, you know, as pastors, as leaders, we love the people so much. We always talk good things about them. We always pray to God about that. But you know, the problem is not that it's not that we don't love them. The problem is if we really love them, we should correct them. If we really love them, we should take authority and speak against them and not always defending them. Jadi kadang-kadang kita bisa lihat ya, pendeta-pendetanya sangat mengasihi semua jemaatnya sehingga sangat membela mereka, sentiasa percaya kepada mereka. Tetapi pada musim-musim begini kita sebagai pemimpin haruslah belajar. Kalau kita benar-benar mengasihi, kita harus mengkoreksi mereka dan memimpin mereka untuk membuat perkara yang benar. In a true worship, sometimes it's dealing of God. Sometimes we should be able to tell the person, brother, this area you got to change. I'm not going to pray for you until you change. I'm not going to help you. I'm not going to defend for you. You change because God is not happy with you. And I don't see that you are walking right before God. Sometimes leaders should take authority to rebuke the people. Brother, and say, God loves you. God cares for you. God understands your problem. Jadi inilah musim di mana seorang pemimpin haruslah mengambil otoritas mereka untuk mengajar dan juga memimpin semua jemaat mereka. Janganlah selalu mengasihi mereka dengan alasan mengasihi mereka, tidak mengajar mereka perkara yang benar. Tetapi pada waktu ini haruslah mengambil otoritas untuk menghadik mereka supaya mereka belajar apa yang benar. The church has been too weak. The church has been always thinking that God is love, God is love, God is love. But yet the people are not responding right before God. And I believe that this season the Lord is raising up leaders to be strong, to be firm, to correct, to rebuke, like how Moses rebuked and correct, and even Moses punished the people by asking them to drink the gold water that they melted. Dan saya percaya inilah waktunya Tuhan mau berurusan sama kita dan kita harus menjadi pemimpin yang berani dan juga tidak takut untuk menghadik jemaat supaya mengajar mereka benar-benar menyembah Tuhan. And I believe sometimes the Son of God was so afraid to hurt people and they started to displease God. I believe this season and even the Lord is speaking to me this season, some people who are not really on fire for God. In this season of Corona lockdown, you don't see them coming in the Zoom group. You just remove them and don't let them serve anymore. Let them put them aside because they really got no heart for God. Jadi di sini juga kita bisa lihat ya, banyak gereja yang sangat lemah dan ini juga adalah musim lockdown di mana kita bisa menguji hati-hati orang yang benar-benar mau melayani Tuhan. Dan pemimpin haruslah bersiap sedia untuk mengalihkan orang-orang yang tidak benar-benar mempunyai hati untuk melayani Tuhan pada musim ini. No point praying for people who really doesn't love God. They always depend on God to help them, to bless them, but they really doesn't love God. So it's time for us to just put aside with them and deal with the character and started to let God, but those who love God, let God continue to speak to them. Those who are not really love God, deal with them. Tell them, you know, you're not interested.
then I'm not going to pray for you. I'm not going to guide you. You have to really turn back to God, and so that God can bless you. Jadi inilah waktu di mana kita bisa menguji hati orang dan kita haruslah berani mengatakan kepada orang kalau mereka tidak benar-benar mencari Tuhan, kita harus biarlah Tuhan berusaha sama mereka dan jangan selalu mau mengasihi mereka sahaja dan sentiasa doa. Kita harus ajar mereka bahwa mereka harus cari Tuhan dan bukan selalu hanya datang untuk dikasihi sahaja. Tetapi kepada orang yang mau belajar, kita terus akan memberkati mereka dan mengajar mereka dan memimpin dan mendisiplin mereka sehingga mereka berjaya dalam hidup. So I believe today, as you listen to this sermon, you be the people that really on fire for God. Don't be the people that always to have the golden calf there. You go to church, but you still have your golden calf. You're still thinking about your problem. You're still thinking about your own thing, and doesn't spend time to seek God. Jadi pada musim ini saya percaya bila kamu mendengar firman ini, kamu belajar menjadi orang yang benar-benar menyembah Tuhan dan bukan orang yang mempunyai pahala. Tetapi hanya datang ke gereja, hanya mau menyembah seketika tetapi masih mempunyai visi sendiri dan mempunyai pahala sendiri. Maka kita harus belajar menjadi orang yang benar-benar menyembah Tuhan. It's like Moses, just now in the starting verse 30, Moses went back to God and said, God, these people, God, please, I have already teach them what to do. I already corrected them. So God, will you have mercy on them? And God says, I will deal with them personally. I will blot them out from my book. Jadi bisa dilihatlah apa yang saya katakan tadi dan saya bacakan tadi di dalam Alkitab Keluaran pasal ke-32, 30 hingga 34 di mana Let's read verse 31. Ya, yang ke-31 saya bacakan di sini. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka dan jika tidak, hapuskanlah mereka kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. You see here, Moses still citing them, Moses still doesn't want to allow God to deal with them. Moses still say, Moses still intimidate God and say, God, if you don't do that, better you take out my name. Jadi bisa dilihat walaupun Musa sudah menghadik mereka dan sebagainya, dia tetap mempunyai belas kasih kepada orang Israel dan meminta ampun daripada Tuhan untuk membela mereka. Tetapi dia masih mengintimidasi Tuhan. Kalau Tuhan tidak belas kasih sama mereka, biarlah Tuhan yang mengambil nama dia daripada Alkitabnya. Moses kind of leadership that support the people is not going to be success. Tapi saya mau katakan, kalau Musa seperti pemimpin seperti Musa ini tidak akan menjadi sukses kalau cara dia memimpinnya begini. Because at the end, the story that Moses even not able to enter the promised land because he always like the people, because he get upset with the people. My sister, if we start to put our hope and expectation on the people, we will be disappointed, we will disappoint God, and we started to manipulate God. At the end, we lose ourselves. Jadi kita jangan seperti Musa yang terus mau membela orang-orang sampai tidak benar-benar menghadik mereka. Akhirnya kita akan menjadi seperti Musa yang tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian dan menjadi marah. Jadi kita janganlah menjadi seperti Tuhan, tetapi serahkan semuanya kepada Tuhan. Amen. Amen. The recording is this problem. Yeah, a bit lagging. So and now this is a season God is raising up Joshua generation. Like Joshua say, you want to worship which God is your problem, but me and my household, we will worship the God that bring us out from Egypt. Jadi inilah musim kita harus menjadi Joshua, di mana Joshua akan berkata, kamu mau menyembah Tuhan mana sebagaimana yang kamu suka. Tetapi kalau bagi saya dan juga sekeluarga saya yang akan menyembah Tuhan kita. Kerana Tuhan yang memimpin kita keluar daripada Mesir. So now this is the season, the Lord is really come into every family, come into every person to deal with them. And your pastors, your leaders cannot stop God from dealing with you, because God now is saying, I will deal with those people who sin. I will deal with them. And God is just telling us, we have to surrender. And this is a new season. Let God deal with every worshiper himself.
Jadi inilah musim di mana Tuhan akan datang berurusan secara pribadi kepada setiap orang dan setiap keluarga, dan sebagai pemimpin atau gereja kita tidak bisa memberhentikan urusan Tuhan di dalam seseorang penyembah itu atau hidup seseorang itu. Dan jadi biarlah musim ini juga kita benar-benar akan menerima urusan Tuhan, dan supaya hati kita ini benar-benar mau menyembah Tuhan. I pray that you will work out your salvation with fear and trembling. I will pray that you will really seek God with all your heart. I pray that you can surrender to God at this moment. I pray that this moment don't complain, but let your heart be real to God. Saya berdoa agar semua orang di sini akan benar-benar berdoa. Saya berdoa supaya kamu jangan komplain lagi dan benar-benar serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan bisa berurusan dan kita benar-benar bisa menyembah Tuhan. Amen. In closing, I like to read in Proverbs chapter 3, verse 11 to 12. He says like that, "My son, do not despise the chastening of the Lord, nor detest his correction. From whom the Lord loves, he correct, just as the father, the son in whom he delights." Jadi saya akan bacakan ini sebagai penutup, yaitu dari Amsal pasal 3, 11 hingga 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. I thank you, Father, for this wonderful morning that we can listen to your word. Terima kasih Bapa untuk hari ini, terutamanya pagi ini untuk mendengar firman-Mu. Teach us not to be like the people of Israel, to have idol in our heart and depend on leaders, but we don't seek God ourselves. Mengajarlah kami supaya kita jangan menjadi orang Israel yang hanya mengandalkan pendeta lain tetapi sendiri tidak menyembah Tuhan. Tetapi ajarlah kita untuk menyembah Tuhan secara benar. Thank you, Lord, for dealing with our character. Terima Thank you, kasih Lord, for juga. teaching us to surrender and don't think too much about our problem. Terima kasih juga Tuhan, mengajarlah kami supaya tidak fokus pada perkara kita sendiri atau masalah kita sendiri, tetapi ajarlah kita untuk menyembah dan menyerah kepada kamu. During this time, teach us to wait upon you. Untuk musim ini, mengajarlah kita untuk menunggu di dalam hadirat-Mu. Even though we don't see things are getting better in our business, in our family, in our finance, but yet we want to worship you. We want to learn to surrender to you because we know that you are in control. Tetapi pada waktu ini mungkin kita tidak kelihatan sesuatu menjadi lebih baik, tetapi ajarlah kita supaya kita tahu kamu berada di dalam pengawalan segalanya dan kamu yang terus akan bertahta di segala perkara dan kita percaya kepada kekuatan-Mu. And thank you, Lord, yet you are dealing with our hearts, you are dealing with our character, and all the sin and the bad things and bad attitude in our hearts, Lord God, you are changing them in order that we are purified by your word. Terima kasih kerana kamu berurusan dengan semua kita supaya hati kita, karakter kita akan mengubah dan akan disucikan oleh hadirat-Mu. In the name of Jesus we pray. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Father, I pray for everyone who listened to the message this morning. Terima kasih Tuhan, saya berdoa bagi setiap orang yang mendengar firman pagi ini. That their heart will continue to be strong in you, they continue to love you, they continue to seek your face. Biarlah hati mereka terus akan menjadi kuat di dalam kamu dan terus mau mencari wajah-Mu. Father, you protect them wherever they go. Your presence be with them every time when they come together in the presence of God at the home and the family. Lord, you speak to them, you heal them, you give them courage, you strengthen their hearts. Tuhan, kamu berusaha sama mereka dan mengajarlah mereka, kamu melindungilah mereka kemana saja mereka pergi. Biarlah hadirat kamu menyertai mereka dan juga di dalam keluarga mereka, hadirat kamu akan menyertai mereka. I plead the blood of Jesus. I let your Holy Spirit guide them. I pray, oh God, that your presence be with them, your word strengthen them. Biarlah firman-Mu yang akan menguatkan mereka, Roh Kudus yang akan menguatkan mereka dan juga hadirat kamu menyertai mereka. In the name of Jesus we pray. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amen. Amin. God bless you. Tuhan memberkati semuanya.